pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, udah siap belajar? Coba kita doa dulu ya. Coba Mira pimpin doanya, Nak. Marilah teman-teman kita membaca doa. Baca doa mulai. Doa selesai. Oke, pausan dulu ya. Mira, Bu. Aura. Hadir semua ya? Hadir semua ya? Nah. Oke, coba Ibu mau tanya. Kemarin kita belajar tema berapa? Tema 3. Tema 3. Tema 3 tentang apa, Nak? Peduli makhluk hidup. Oke. Nah, kita hari ini akan belajar tema 4. Tema 4 tentang apa? Tentang berbagai pekerjaan. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah membaca cerita kalian akan mampu memperincikan tentang kelestarian alam. Kedua, setelah membaca teks juga kamu akan mengetahui berbagai macam jenis pekerjaan dalam bentuk diagram pen. Kemudian membuat diagram pen, kalian dapat mengembangkan laporan berupa isi tulisan. Terus tuh kalian juga dapat berdiskusi dan menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Dan yang terakhir itu kalian dapat mencontohkan kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Oke, coba kalian di situ hari ini buka halaman 1. Buka kalian. Oke, di sini ada lingkungan. Nah, lingkungan di sini terbagi menjadi berapa, Nak? Coba Mira Ibu tanya. Terbagi menjadi jadi 4. 4. Yang pertama, Pergunungan. Dataran tinggi. 2, Dataran tinggi. dataran Tinggi. tinggi. 3. Dataran rendah. Dataran Rendah. rendah. Yang 4. keempat, Pantai. Oke. Nah, di sini Ibu ada media ya. Nah, di sini banyak terdapat macam jenis. Itu ada yang disebutkan oleh Amira tadi, itu ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ibu akan bagi menjadi 2 ya. Ini Ibu pilih Amira untuk pegunungan sama pantai ya. Ya. Nah, kemudian ini Aura ya. 2 dan 3 ini Aura. Nah, jadi ini ada 2 kan? Ya. Nah, jadi di sini coba kalian cari mana dataran tinggi dan mana dataran rendah. Coba maju. Mana pegunungan? Dekat. Nah, coba kalian lihat, Mira benar nggak? Ini dataran apa, Mira? Dataran rendah. Dataran rendah. Ini dataran tinggi. Ini benar, ini Aura? Ini apa, Nak? Pegunungan. Ini pantai. Nah, di sini kita ada sumber daya alam. Itu terdapat menjadi 2. Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya itu apa, Nak? Contohnya tumbuhan. Kemudian ada
mau ini. Kalian cari sumber daya alam yang cocok. Yang dataran tinggi yang mana, yang dataran rendah yang mana, pegunungan yang mana, pantai yang mana? Coba. Ini pergunungan. Nah, yang mana itunya? Coba kalian bisa duduk, ambil papannya. Nah, ini kalian cari gambarnya, kita tempelkan. Ini dulu deh, ini mana? Bisa dulu. Oh, Sah? Ini orang dataran tingginya ada apa? Ada air? Ini apa ini? Gunung Jati. Nah, berarti namanya di mana? Dataran rendah. Siapa dataran rendah? Coba perlihatkan. Ini punya aura ya. Nah, coba Mira lihat. Mira benar nggak Mira? Nanti ya Mira. Kita lihat yang aura dulu. Nah ini dataran Dataran rendah. rendah. Benar nggak ini tumbuhannya? Ini ada apa nak? Enggak. Rendah. Apel, jagung dan padi. Benar nggak? Benar. Nah, coba ini ada Dataran tinggi. dataran tinggi. Ada apa ini nak? Wortel. Sama? Kentang. Kentang. Benar nggak? Benar. Benar? Oke, kasih tepuk tangan. Nah, coba kita lihat yang Mira. Nah, coba Aura, nilai yang Mira. Nah, benar nggak ini Mira? Aura? Di pegunungannya ada? Kol. Dekol. Kemudian? Kentang. Kentang. Ada? Wortel. Ini di Pantai. pantai. Nah, di pantai ini ada apa nak? Pohon kelapa Terus? dan pohon bakau. Pohon bakau. Nah, di sini kan namanya saja kita belajar pekerjaan. Jadi di sini kan ada dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan dan pantai. Pasti ada pekerjaannya. Sekarang ibu mau tanya dulu, Mira,
sini. Nah, itu kan masih ada sisanya tuh, pekerjaan. Coba kalian cari pekerjaan. Ini punya Mira. Ini Aura. Nah, coba kalian cari lagi, cocokkan di tempatnya. Pekerjaan yang cocok di dataran tinggi apa? Dataran rendahnya apa? Bisa? Itu pedagang. Atau di sini? Sama di dataran ada di dataran lain. Ya. Nelayan ada di mana dia bekerja? Oke. Dan ini masih ada 3 lagi. Mana? Pedagang buahnya? Yang sayur yang mana? Pedagang sayur? Sama. Ini punya Aura ya. Mana ini? Kita lihat. Ini punya hasil Aura. Coba Mira, lihat lagi Mira. Benar nggak? Di dataran rendah ini ada pedagang. sayur, Ya, kemudian ada pohon karet, petani, petani karet, petani karet. Kemudian ini ada karyawan, karyawan. Ini juga ada karyawan ya, sama. Terus ini dataran tinggi. Ada apa nak? Ini petani sayur benar nggak? Iya, Benar? Ini peternak, peternak. Kemudian ada pedagang buah. pedagang. Wah, benar nggak? Nah, Nah, coba kasih tepuk tangan dulu untuk Aura. Ya, ini Aura, pegang Aura. Nah, coba kita lihat yang Mira. Nah, Aura lihat nih Aura. Nilai yang Mira. Ini pegunungan. Benar nggak nelayan ada di gunung? Jadi jawabannya salah. kurang tepat. Jadi Mira ini nelayan ada di Pantai, pantai. Ini jawabannya kurang tepat. Coba dilihat lagi. Ini benar nggak di pegunungan ada petani, petani? Benar? Nah, kemudian di pantai kita lihat ini ada pedagang ikan, pedagang ikan. Kemudian petani garam, petani garam dan ada nelayan. benar? Nah, oke, kasih tepuk tangan untuk ini Aura. Nah, coba kalian buka halaman 1 itu ada teks tempat hidup tanaman teh. Coba ibu mau baca. Suruh Aura baca dulu Aura. Teh merupakan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia di Indonesia. Tanaman teh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu yang tumbuh di daerah yang berbeda antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dan 25 C yang cukup
mendapat curah hujan karena tanaman tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh di Indonesia. Perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Cideng dan Bogor, Jawa Barat. Stop. Coba. Dan Stop, Aura. Aura, stop. Nah, Mira lanjutkan. Jawa Tengah dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara dan Kerinci Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Nah, oke, di sana kan ada pertanyaan. Coba Ibu mau tanya, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Coba baca itu. Di mana tumbuhan teh? Di wilayah pegunungan. Coba tunjuk tangan, nggak boleh itu. Oke, Mira tunjuk tangan di mana, Nak? Wilayah pegunungan. Di wilayah pegunungan. Lihat, itu ada di paragraf ke satu. Ya, benar. Terus yang kedua itu, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Coba, Aura. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Itu terdapat di paragraf mana, Nak? Paragraf keempat. Keempat. Ketiga. Nah, yang ini sambungan, Nak. Jadi jawabannya kurang tepat. Jadi di paragraf ketiga. Terus yang ketiga itu apa yang terjadi bila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran? Coba Mira. Akan habis dan tidak bersisa. Ya, kita kalau ini kita pakai terus, dia itu akan habis. Tanpanya ada pelestarian tadi, kita kan tidak mendaur ulangnya, tidak menanamnya kembali, itu akan habis. Oke, yang keempat ada apa yang sebaiknya kita lakukan oleh petani agar tumbuhan teh tetap bertahan? Ya, Aura coba. Menanam kembali teh yang telah diambil. Nah, ya itu salah satu cara untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, itu caranya dengan menanam kembali teh yang telah kita ambil tadi. Nah, yang terakhir itu ada pertanyaan, apa yang dapat kalian lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Coba Mira. Menyiram setiap hari, memberi pupuk, memberikan cahaya matahari. Ya, yang pertama itu kita agar tanaman kita tetap subur itu yang pertama kita Menyiram setiap hari. Ya, kita siram setiap hari, pagi dan sore hari. Kemudian ada yang kedua itu Memberikan pupuk. memberi pupuk. Iya, memberi pupuk berupa pupuk kompos dan pupuk organik. Bisa dari kotoran hewan dan bisa dari tumbuhan. Yang selanjutnya itu ada apa, Mira? Memberikan cahaya matahari. Iya, memberikan cahaya matahari. Jadi matahari itu langsung mengenai ke tumbuhan tadi. Nah, kita lihat itu di halaman 5. Coba buka. Halaman 5. Itu ada diagram kan? Nah, diagram itu ada 2 pekerjaan. Coba kalian tadi kan ibu ini kan ibu suruh Amira kan pegunungan dan pantai. Nah, Aura itu dataran tinggi dan dataran rendah. Coba kalian isi itu pekerjaan yang cocok. Dah? Sudah. Nah, tulis dulu ya. Dari tulis? Dah. Coba ibu mau tanya, ini kan diagram. Tuh ada diagram. Kecilan ini.
DT ini dataran tinggi. tinggi, Ini dataran rendah, rendah. Nah, siapa dataran tinggi tadi? Aura ada apa di dataran tinggi nak pekerjaannya? petani sayur, Nah, petani sayur. Kemudian ada peternak, peternak. Nah, kalau di dataran rendahnya ada apa nak? pedagang, Pedagang. Kemudian ada petani karet, petani karet. Kemudian karyawan, karyawan. Coba ibu mau tanya, karyawan ini kerjanya di mana? Di? di dataran rendah, Ya, ibu tahu. Nah, tempatnya di mana nak? Di di kantor. Nah, kalau ada yang tanya karyawan itu bekerja di mana? Di kantor. Nah, kemudian apa sih ini? Gas, hapus. Coba lagi. Dia kan tadi. Nah, ini pekerjaan. Oke, ini pegunungan. Ini pantai. Pegunungan. Nah, Mira, di pegunungan itu ada apa nak? petani, Ada petani, petani. Ini juga ada apa lagi nak? nelayan, Di pantai ada? nelayan, Nelayan. Nelayan ini apa kerjanya? mencari ikan, Ya, mencari ikan. Terus ada apa lagi nak? pedagang ikan, Dagang ikan. Dagang ikan. Kemudian ada petani garam, petani garam. Nah, di sini itu contoh dari pekerjaan. Nah, di dataran tinggi tadi ada petani sayur, peternak, dan dataran rendah tadi ada pedagang, petani karet, dan karyawan. Kemudian di pegunungan tadi ada petani, petani. Di pantai ada nelayan, nelayan, pedagang pedagang ikan, ikan, dan petani garam. garam, Oke, coba ibu mau tanya. Ini kan kita udah ya. Cara melestarikan sumber daya alam. Siapa yang tahu? Oke, Mira apa Mira? menanam kembali hutan yang gundul, Ya, menanam menanam kembali kembali hutan. hutan yang gundul, Bisa disebut dengan reboisasi. Itu penanaman hutan kembali. Kemudian ada apa lagi nak? Caranya? tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan, Tidak berlebihan. Ya. Selanjutnya ada? menjaga kebersihan lingkungan, Menjaga kebersihan. Kemudian ada? mendaur ulang, Dan mengolah air, limbah, dan perbuangan sampah. Air, limbah, dan perbuangan sampah. Perbuangan sampah. Nah, bisa kita lihat di sini. Cara melestarikan sumber daya alam itu yang pertama ada menanam kembali hutan yang setelah gundul. Nah, di sini bisa kita katakan dengan reboisasi. Nah, kemudian itu tidak berlebihan. Jadi kita tidak banyak. Jadi masih ada. Jadi misalnya teh kita ambil sedikit. Jadi itu kan masih ada anaknya. Dia bisa tumbuh lagi. Nah, kemudian ada menjaga kebersihan. Ya, seperti tanah, kita buang sampah sembarangan. Itu akan menyebabkan apa nak? Banjir. Banjir. Setuju juga?
terjadi kalau di dataran tinggi tuh akan terjadi longsor. Kemudian itu mendaur ulang. Nah, mendaur ulang ini bisa dari sampah itu. Sampah plastik itu bisa kita daur ulang dan kita bisa hasilkan uang. Nah, kemudian itu ada mengolah limbah dan sampah. Sama seperti ini tadi, sama seperti mendaur ulangnya tadi. Oke? Udah paham? Nah, di sini kan ada tujuan pelestarian sumber daya alam. Nah, coba Ibu mau tanya. Cara tujuannya itu apa? Mbak Aura? Menjaga lingkungan agar tetap aman. Ya, benar. Menjaga hubungan manusia dengan alam. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Nah, tujuan kita melestarikan ini yang pertama tadi ada apa, Aura? Menjaga lingkungan agar tetap aman. Jadi kita itu merasa aman terus, Nak. Jadi kita tidak merasa suasananya itu kan kalau banyak sampah itu kan bau, tidak nyaman, kan panas kan. Nah, kemudian yang kedua itu ada apa, Aura? Menjaga hubungan manusia dengan alam. Nah, kita menjaga hubungan kita dengan alam. Jadi kalau kita tidak jaga itu akan, misalnya tadi kan banjir. Banjir itu dari ulah siapa? Ulah manusia sendiri. Manusia itu membuang sampah sembarangan. Jadi itulah akibatnya banjir. Dia membuang sampah dan sampahnya kembali ke dia. Ya, jadi itu hubungan manusia dan alam harus dijaga. Kemudian ada apa, Mbak? Melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Iya, benar. Kita melestarikan sumber daya alam ini untuk menjaga ekonomi kita untuk berkelanjutan untuk anak cucu kita nanti. Terus yang keempat ada mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien. Nah, di sini kita mengendalikan, bisa kita kendalikan kan, bisa kita tanam ulang. Tadi kan biar biar dia tuh semakin tumbuh. Buat tadi kan kita siram, dia akan tumbuh kembali kan. Kita itukan lagi kan, bisa tumbuh lagi dan kita manfaatkan lagi. Oke, di sini coba kalian buka halaman. Nah, halaman 9. Nah, itu lihat di situ. Nah, di sini betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan sekitar kita. Nah, jadi Nak, tumbuhan ini bisa juga Nak menjaga kita. Seperti tadi kan yang kalian baca tadi, tumbuhan teh. Teh itu bisa mencegah dari erosi. Nah, terus juga itu ada tanaman bakau. Nah, tanaman bakau itu bisa mencegah kita dari abrasi. Nah, coba lihat di situ. 9, di halaman 9 itu nomor 1. Manfaat ini melindungi abrasi. Coba ini, Mira baca Mira. Melindungi pantai dan erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisiran pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemaran dan limbah industri, selain dapat menjaga dataran bakau, juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Nah, yang keempat coba Aura. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbondioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian udara di sekitar pantai menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut, pelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting,
serta jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, coba kita jawab bersama-sama ya pertanyaan ini. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Ada yang tahu? Ada? Coba baca lagi. Untuk apa, Nak? Untuk Menjaga melindungi pantai. Nomor 1. Untuk melindungi. pantai dari erosi dan abrasi, Kemudian nomor 2, menahan menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga itu sebagai perangkap zat-zat. pencemaran dan limbah industri. Nah, yang keempat ada menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima ada menjaga habitat alami biota darat dan laut, dan yang terakhir ada mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, oke, benar ya. Nah, yang nomor 2 itu ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Akan terjadi erosi dan abrasi, terus apa lagi, Nak? menahan rembesan air laut ke darat, Ya, menahannya nggak usah dibaca, Mira. Jadi kalau terjadi hutan bakau rusak itu akan rembesan air lautnya itu bisa ke darat. Kemudian yang kedua itu pencemaran, misalnya dari limbah industri pabrik, misalnya dia buang sampah sembarangan, buang hasil limbahnya tadi ke sungai. Jadi itu bisa ditahan oleh tanaman bakau. Kemudian juga itu akan habitat biota darat dan laut bisa mati. Dan kemudian akan terjadi badai dan gelombang pasang. Nah, coba Ibu mau tanya, apa saran kalian agar hutan bakau tetap lestari, agar tetap ada? Ibu mau tanya Aura. Coba, saran Aura itu gimana agar hutan itu bisa tetap lestari? tidak membuang sampah sembarangan, Terus melestarikan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan dengan agar tetap aman, bersih. Nah, coba Mira, sarannya gimana caranya agar hutan bakau tadi bisa tetap lestari? menjaga lingkungan tetap aman, tidak membuang sampah sembarangan, Lagi? dan membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Ya benar, nah itu kita pertama itu harus menjaga lingkungan kita dulu. Lingkungan bersih itu akan tercipta lingkungan yang nyaman dan aman. Kemudian juga itu akan melindungi kita dari tadi erosi dan abrasi. Bisa juga ini tadi gelombang dan badai tadi. Dia mampu menyerap rembesan air dari laut ke darat. Oke, udah paham semua kan? Oke, sebelum kita mengakhiri, kita akan simpulkan. Hari ini kita belajar apa yang pertama tadi? Coba, Mira, kita pertama tadi belajar tentang Pekerjaan, pekerjaan. Oke, benar. Nah, lingkungan kita tadi terdiri dari apa saja? pegunungan, daratan tinggi, dataran rendah, Dan pantai. Oke, Ibu mau tanya Aura. Aura, di situ tadi kan ada tanaman. Tanaman apa? Dataran tinggi. Dataran tinggi, teh, Ada teh. Kemudian kol, kol. Kemudian wortel. Nah, di dataran rendah sendiri ada mangga, jagung dan padi. Nah, kalau di pegunungan ada? petani, Enggak, masih itu ya, Nak? Masih sumber daya alamnya? Ada? ternak, Sama seperti
berbeda kalau pegunungan itu tingginya 500 meter di atas permukaan ya. Nah, kalau ini dataran tinggi itu hanya 400 meter tingginya. Jadi sama. Nah, kalau di pantai tadi ada apa, Nak? Nelayan. Enggak, itunya. Sumber daya alamnya. Ada pohon. Pohon kelapa. Nah, kemudian ada Pohon bakau. pohon bakau. Nah, di sini kan Mira tadi sudah jawab pekerjaan. Ada pekerjaan apa, Nak? Coba Aura, dataran tinggi tadi ada apa? Petani sayur. Peternak. Nah, dataran rendah? Pedagang. Petani karet. Karyawan. Nah, coba Mira, di gunungan tadi ada apa, Nak? Petani. Kalau di pantai? Nelayan. Pedagangan ikan. Petani garam. Nah, cara melestarikan tadi siapa yang jawab? Mira. Coba Mira, cara melestarikannya gimana? Menanam kembali hutan yang gundul. Hmm, Tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan. ya. Kemudian? Menjaga kebersihan lingkungan. Hmm. Mendaur ulang. Mengolah limbah dan sampah. Nah, sudah kan kita belajar tadi ada tujuan. Tujuan kita melestarikan sumber daya alam tadi apa, Nak? Yang pertama, Aura, coba. Menjaga lingkungan agar tetap aman. Hmm. Menjaga hubungan manusia dengan alam. Hmm. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hmm. Mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Nah, oke, benar itu. Jadi kita hari ini belajar tentang berbagai macam pekerjaan. Jadi kita bisa lihat banyak sekali Nak pekerjaan di luar situ. Ada polisi, ada tentara, ada tukang beca, ada apa lagi? Ada guru, ada tukang ojek, ada dokter, perawat, masih banyak lagi ya. Nah, itu kalian pelajari besok ya. Udah paham semua? Ya. Nah, besok jangan lupa belajar masih tema 4, tapi di pembelajaran kedua. Oke. Sebelum kita kita akhiri, kita doa dulu yuk. Coba Aura pimpin gantian. Marilah teman-teman sebelum Pulang. selesai kita berdoa. Oke. Cukup ya. Bisa dipahami kan hari ini belajar apa? Oke. Ibu akhiri. Bila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Jika kalian masih ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan ke Ibu ya, nanti bisa tanyakan langsung, bisa dari WA ya. Oke. Nah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.